Sampaikan oleh Ustaz Widir pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Sallallahu Nabi sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu besar nikmat sehat, nikmat hidayah, sehingga kita bisa sama-sama berkumpul untuk sama-sama bisa mengkaji daripada tafsir Al-Quran surah Al-Mulk. Dan begitu juga salat beserta salam tidak lupa marilah kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, kita kembali melanjutkan pembahasan surah Al-Mulk ayat 20, di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafirina illa fi ghurur. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, amman hadzal ladzi, atau siapakah ini alladzi huwa jundul, yang dapat menjadi bala tentara lakum bagi kalian, yang surukum yang akan menolong kalian min dunir rahman, daripada selain Allah yang maha penyayang. Innal kafirina illa fi ghurur, dan sungguhnya orang-orang kafir itu kecuali hanya dalam keadaan tertipu. Nah, di ayat sebelumnya kan kita udah sama-sama bahas tuh Bu, mengenai masalah tentang bagaimana Allah menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya burung itu bisa terbang di atas langit, bisa dia terbang di langit dengan mengepakkan sayap atau sekedar membentangkan sayap. Dan bisanya itu burung terbang di atas langit itu kan atas dasar, kecuali atas dasar karena Allah sayang. Nah, begitupun Bu, bukan cuma burung, pesawat terbang seperti yang saya ceritakan kemarin, saya umpamakan kemarin kenapa pesawat itu bisa terbang. Ternyata salah satunya bukti bahwa pesawat terbang itu bisa terbang itu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita semua, sehingga pesawat itu bisa terbang karena Allah tahan. Kan begitu. Tapi bagi orang kafir Bu, perumpamaan ini apa? Enggak ada ngaruhnya, enggak ada manfaatnya. Enggak menjadikan dia menerima Allah, enggak menjadikan dia beriman kepada Allah. Buktinya apa? Buktinya orang-orang kafir di zaman Nabi ketika diumpamakan itu dia tetap enggak menerima Allah. Dan jangankan Nabi, jangankan umat terdahulu, yang bikin pesawat aja itu kebanyakan itu orang-orang yang enggak beriman. Kalaupun ada mungkin almarhum B.J. Habibie mungkin, kan gitu. Artinya apa? Yang bikin pesawat aja lantas dia beriman. Penyebabnya apa? Ya penyebabnya karena dia pikir apa? Bisanya pesawat itu terbang bukan lantaran apa? Bukan lantaran Allah yang nahan, tapi lantaran emang guanya aja yang pintar bikin pesawat terbang. Kan begitu? Enggak ada urusannya sama Allah. Dia pikir apa? Pesawat itu bisa terbang karena kepintaran dia, kehebatan dia. Kan gitu. Padahal dia lupa bahwa di alam ini ada namanya sunnatullah terhadap alam. Ada namanya seperti kemarin saya bilang, ada namanya daya tahan, ada namanya daya dorong, daya angkat, dan daya beban. Yang ternyata dari perangkat sunnatullah tadi yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Tapi bagi orang kafir itu nggak ada artinya. Mereka pikir itu memang udah alam, kan gitu. Pesawat bisa terbang atas kepintaran semata-mata mereka. Artinya apa? Mereka mengagungkan yang namanya kepintaran, mereka mengagungkan namanya kehebatan mereka. Nah, orang-orang kayak gini di kelanjutan ayat Allah bilang apa? Ya Allah bilang apa kan gitu? Siapa yang bisa apa? Yang bisa menolong mereka, yang akan menjadi apa? Menjadi bala tentara mereka. Ini kan macam-macam masuk pengertian bala tentara.
bisa jadi komunitas, bisa jadi mungkin kepintaran mereka yang selama ini mereka agungkan, dan juga para berhala yang mereka sembah. Apakah berhala yang mereka sembah itu bisa membela mereka, bisa menolong mereka? Kan gitu Allah pertanyakan, begitu apa dari selain Allah itu bisa menolong mereka? Min dunir rahman. Kayak gitu nggak ada, semuanya nggak bisa menolong mereka. Contoh salah satu nggak bisa menolong mereka. Kalau memang itu pesawat terbang memang atas dasar pintar mereka, kenapa ada istilah kecelakaan? Kenapa ada harus pesawat yang jatuh? Ya kan gitu. Kenapa harus ada pesawat itu meledak? Kenapa harus ada kecelakaan di dalam dunia pesawat? Itu salah satu bukti bahwa ternyata apa? Bahwa ternyata bukan semata-mata kepintaran mereka. Kalau udah kayak gitu siapa yang bisa menolong? Apakah kepintaran mereka bisa menolong dari kecelakaan? Enggak, kecelakaan terjadi. Kalaupun ada yang mau menolong itu apa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala yang membiarkan pesawat itu tetap dalam apa? Di udara tadi. Ternyata apa? Enggak ada yang bisa menolong masalah apa? Masalah itu semua. Dan kalau sekarang kan bukan cuma pesawat, mungkin kalau kita kita kan enggak menyekutukan Allah dengan apa? Dengan berhala. Tapi terkadang kita menyekutukan Allah dengan apa? Kita menganggap bahwa yang namanya ketenangan, yang namanya kebaikan itu hanya pada harta yang banyak. Kita pikirkan begitu. Kita pikir harta yang banyak ini akan menolong kita kalau kita susah. Harta yang banyak ini yang bisa nanti kalau kita pengen bantu orang biar enak. Kita pikir pokoknya udah kalau harta banyak udah solusi satu-satunya. Sampai akhirnya kita melupakan yang namanya Allah. Kita menganggap udahlah yang ngaji mah enggak penting, yang penting mah duit dulu dikumpulin. Kita kalau duit dikumpulin juga banyak orang datang hormatin kita, ngargain kita. Kan itu jadi pengikut kita. Kan gitu kalau menurut kita. Tapi pada akhirnya apa? Ketika musibah datang, ketika ajab datang, ketika itu semua penyakit datang, kira-kira bisa nggak tuh bala tentara harta kita, orang yang suka ngagung-ngagungin kita, bisa nggak tolong kita ketika itu semua datang, ketika misalnya sakit? Ibu tahu jatuh misalnya sekarang nih pulang dari sini misalnya sakit, mau dibilang jatuh misalnya stroke. Ketika stroke ada nggak bu bala tentara yang selama ini agungkan seperti duit itu bisa nolongin? Ibu misalnya minta tolong, ya dok saya mau bayar berapa aja penting sembuhin saya. Kalau misalnya ibu bisa bilang bala tentara atau harta-harta yang ibu punya itu bisa menolong, ya nggak perlu ke dokter lah. Tapi ternyata apa? Nggak ada yang bisa menolong kecuali apa? Kecuali Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Artinya apa? Jangan sampai tertipu dengan apa bu? Dengan selama ini yang ibu anggap bakal jadi solusi buat ibu semua, duit dianggap solusi. Karena segala orang kita pikir itu segala-galanya. Sampai hari kita melupakan Allah, meniadakan Allah. Kalau gitu kita anggap mah ngaji nggak penting. Yang penting mah hidup mah baik aja, lempeng aja. Padahal yang namanya kita kan baik dan lempeng itu kan ada petunjuk di Al-Quran. Kenapa kita harus menghindari Al-Quran? Kan begitu. Maka apa? Maka ditanya mengenai Allah akan masalah itu. Dan juga bukan cuma ditanya masalah itu juga. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqukum. Dan ataukah ada orang yang apa? Yang memberikan rezeki kepadamu jika apa? Jika Allah menahan kepadamu apa rezekinya. Nah sekarang kalau misalnya bu, Allah udah nahan itu, Allah punya rezeki, nggak ada yang bisa ngalangi. Sekarang bu, kita semua nih, ibu pikir ya, ibu bolehlah berpikir, saya mau Ustaz bisa begini, emang karena saya rajin, emang karena saya pintar nyari duit, atau ilmuwan juga bisa bilang, gue mah bisa begini, bisa hebat, bisa bikin pesawat karena otak gue encer misalnya. Tapi sekarang kan kita nggak tahu bahwa bisanya kita bekerja, mampunya kita melakukan pekerjaan, itu semua kan atas dasar apa? Atas dasar karena apa? Mata kita dikasih lihat sama Allah, ya kan? Kita bisa bernapas karena Allah. Kalau memang kita pikir dagang, misalnya kita ini ya dapat rezeki dari dagang. Sekarang bagaimana ibu bisa mau dagang? Kalau misalnya rezekinya Allah tahan, cara nahannya bagaimana? Tinggal dicentil aja, misalnya pembuluh darahnya tercah. Mau kata apa semenyon? Nah itu bu cara Allah menahan rezeki seorang tuh kayak gitu. Jadi enggak istilahnya kita pikir selama ini kita pikir bahwa kita ini apa? Kita punya duit, punya harta semata-mata karena pinternya kita nyari duit. Pas sekarang kalau Allah mau nahan, kalau mau sentil pembuluh darahnya pecah cerek menyon, udah di rumah itu seroda. Kan gitu. Udah kalau misalnya Allah mau nahan mau kata apa? Begitu juga ilmuwan.
Dia pikir dia biasa bikin pesawat karena pinternya dia. Dia lupa bahwa otak dia siapa yang bikin. Dia bisa jadi kasih wawasan yang luas itu siapa yang ngasih. Dia lupa sampai ke situ. Kenapa? Dia menyampingkan Allah, dia meniadakan Allah. Padahal kalau Allah mau nahan, udah gak ada yang bisa lagi. Ngasih rezeki siapa yang ngasih rezeki kalau memang Allah udah berkehendak menahan? Kan gak ada yang mampu lagi. Kayak kemarin lah bapak saya itu kan sempat berapa hari sebelum dia ususnya masalah usus, itu sempat bantuin gue di pasar, bantu ngelayanin, bantu ngerapiin pasar. Tapi karena memang Allah udah mau nahan, dia punya rezeki, dibikin itu dia punya perut melilit. Gak lama setelah kejadian dibawa rumah sakit, nggak taunya harus dioperasi. Akhirnya apa? Ya udah sekarang di rumah. Ya begitulah kalau Allah mau nahan rezeki seseorang. Bukti kalau memang selama ini lu pikir rezeki itu atas dasar hebatnya lu, puasanya lu, gitu. Ternyata apa? Oh iya, rezeki itu memang Allah murni yang Allah kasih apa kepada kita, bukan semata kepintaran kita, bukan semata karena kehebatan kita. Buktinya kalau Allah udah mau nahan, mau kata apa? Lihat Bu ya. Makanya apa? Harus percaya benar Bu, kita yakinin tuh masalah rezeki. Ketika kita dikasih rezeki banyak, jangan lupa Bu syukurin kan gitu. Syukurin caranya bagaimana? Ya banyak lah. Dengan yang namanya syukur itu apa Bu? Menggunakan harta yang diberikan Allah di jalan yang Allah senang kan gitu. Salah satunya apa? Sedekah. Misalkan gitu. Bisa bermanfaat lah buat orang yang ada di sekeliling. Itulah salah satu bentuk syukur kita terhadap yang namanya rezeki. Gitu. Dan juga di kelanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ternyata kondisi orang kafir malah sebaliknya, bal laju fi utuwin wa nufur. Ternyata orang kafir ini Bu malah makin menjadi-jadi, semakin apa? Semakin dia sombong, wa nufur, dan dia semakin apa? Menjauh dari Allah. Gitu. Padahal apa? Padahal udah dibilang bahwa Allah udah punya kuasa menahan rezeki seseorang, memberikan rezeki seseorang. Tapi kalau orang kafir mah Bu dinasihatin begitu, bukan yang malah dengar. Malah dia semakin sombong, malah dia semakin menjauh dari petunjuk Allah, gitu. Nah kayak kita sebagai orang-orang yang orang beriman yang kita udah mengkaji nih isi kandungan Al-Quran, kita kan harus bersyukur ketika dikasih maupun ditahan sama Allah, dilapangkan sama Allah, apapun itu keadaannya kita terima, kita syukurin kan begitu. Ketika misalnya kita dapat rezeki banyak, syukur. Ketika Allah misalnya tahan rezeki kita, ya sabar. Karena apapun ketentuan Allah, semuanya pasti bisa bermuara kebaikan. Kalau ibunya juga bisa menyikapinya juga dengan baik, kan begitu. Artinya apa? Enggak ada yang salah dengan apa? Dengan ketentuan Allah. Lanjut selanjutnya apa? Allah mengumpamakan mengenai masalah orang yang diberi petunjuk atau enggak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan afamayyamsi muqibban. Dan apakah orang yang berjalan muqibban dengan apa dia? Tengkurap, dengan dia nyungsep gitu. Ala wajhi, atas wajahnya, ahda lebih mendapat petunjuk aman yamsi sawiyan, dengan orang yang berjalan tegak. Ya artinya apa? Allah memberikan perumpamaan apakah orang yang bibir yang jalannya dia nyungsep, ini jalan nih nyungsep, itu lebih bisa dikatakan dia dapat petunjuk sama orang yang berjalan yang gagah. Ya enggak lah. Biasanya kalau orang jalan nyungsep, ya Bu ya, dia jalan jatuh nyungsep, mukanya nyusruk. Biasanya itu karena apa? Karena dia nggak punya petunjuk. Ada lubang dikit di nyungsep, ada lubang dikit di nyungsep. Kenapa? Karena dia nggak tahu petunjuk, dia punya mata nggak dipakai. Berbeda dengan apa? Dengan orang yang jalan dia gagah. Nah itulah Bu perumpamaan orang-orang yang menggunakan petunjuk hidup, yaitu Al-Quran, dengan orang yang nggak sama sekali memakai petunjuk. Kelihatan begitu, jalan dikit-dikit nyungsep, entar lama nyungsep lagi, kan gitu. Makanya apa? Berbeda dengan orang yang menggunakan Al-Quran. Makanya kan Al-Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apa sih yang dimaksud dengan takwa? Takwa itu kan Bu takut dan hati-hati. Kayak misalnya nih Ibu ke pasar. Kalau misalnya ke pasar, di pasar itu banyak lubang, bukan cuma banyak lubang, ada banyak duri. Kira-kira Ibu jalan ke pasar itu gimana? Hati-hati. Nah hati-hati itulah Bu yang namanya takwa. Gitu. Wah ada lubang dikit-dikit. Oh ada lubang maju kan selalu nggak ada nih. Oh ada lubang dia lompatin. Nah itu Bu yang namanya takwa, itu seperti itu. Itu namanya takwa yang bisa mengantarkan kita ke pasar tanpa adanya namanya luka, tanpa adanya cacat.
Ya caranya gimana? Al-Quran udah lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang takut sama yang pengen menuju Allah. Ya inilah kuncinya di sini. Kalau misalnya nggak pakai petunjuk, nyungsap terus, jalan dikit nyungsap, jalan dikit nyungsap gitu, habis semuanya. Nyampe kagak bonyok iya kan gitu. Ala siratim mustaqim. Qul huwa, udah sampai di situ aja sampai ayat 22. Insyaallah minggu depan kita lanjut ke ayat 23.